Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ahmad Khalil Alfinaim. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul masalah-masalah dalam pengelolaan kelas. Nah, yang pertama pengertian masalah sendiri itu secara pengertian menurut KBBI merupakan sesuatu hal yang harus diselesaikan. Nah, jika dikaitkan dengan masalah pengelolaan kelas, maka sesuatu hal yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan maupun proses pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu masalah-masalah pengelolaan kelas. Nah, itu memiliki berbagai bentuk masalahnya. Dari segi lingkup kewenangannya itu ada 3. Yang pertama adalah kewenangan guru mata pelajaran, yang kedua lingkupnya adalah sekolah, dan yang ketiga adalah di luar lingkup sekolah dan di luar lingkup guru. Oke, kita bahas yang pertama, masalah dalam kewenangan guru mata pelajaran. Nah, masalah ini biasanya terjadi di dalam kelas itu saat terjadi pembelajaran, proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Nah, itu bentuknya misal seperti contohnya ketika diterangkan dijelaskan materi oleh guru, misal siswa tertidur, tidak memperhatikan atau bermain sendiri. Nah, itu salah satu contoh masalah yang dalam kewenangan guru mata pelajaran. Maka apa tindakan? Nah, itu yang bertindak, yang berwenang di situ adalah guru mata pelajaran atau guru bidang studi saat itu. Nah, ada beberapa kegiatan atau program yang itu merupakan kewenangan dari guru mata pelajaran, seperti halnya mengatur tempat duduk siswa, membina rapat dengan baik, memberi pujian, memberi hadiah kepada peserta didik yang mengerjakan tugas dengan baik, memberi teguran kepada siswa yang kurang memperhatikan, dan sebagainya. Itu merupakan dalam kewenangan guru mata pelajaran. Lalu yang kedua, kewenangan sekolah. Nah, mungkin di luar lingkup kelas, seperti contoh siswa yang melanggar tata tertib sekolah, tidak mengikuti upacara, telat datang ke sekolah, tidak memakai seragam dengan lengkap. Nah, itu merupakan masalah dalam lingkup sekolah. Lalu ada juga masalah siswa yang itu di luar lingkup guru, juga di luar lingkup sekolah, seperti halnya minum minuman keras atau bergerombol di jalan mengganggu ketertiban jalan. Itu merupakan masalah siswa yang penanganannya bisa dari lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna dan sebagainya. Lalu juga ada beberapa masalah yang mungkin seperti tawuran antar pelajar, antar sekolah. Itu merupakan masalah yang kewenangan menyelesaikannya tidak hanya satu lembaga sekolah saja. Nah, itu harus dibutuhkan 2 pihak sekolah yang berseteru tadi. Nah, itu berbagai jenis masalah itu dari segi kewenangannya. Lalu dari masalah pengelolaan kelas tadi ada beberapa faktor. Nah, faktor penghambatnya yang pertama ada 4. Yang pertama dari guru, yang kedua dari siswa, yang ketiga dari lingkungan keluarga, dan yang keempat adalah dari fasilitas. Kita bahas yang pertama dari guru. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar, itu guru juga memiliki satu kekurangan. Nah, misal seperti kita ambil contoh sikap kepemimpinan. Ketika guru ini punya sifat kepemimpinan yang bagus, maka kelas tersebut juga akan cenderung lebih hidup dan sebagainya. Namun kalau memang guru tersebut tidak memiliki sifat kepemimpinan, misal salah satu contoh, itu punya hambatan tersendiri, misal kelasnya kurang menarik dan sebagainya. Nah, itu salah satu contohnya dari guru. Kalau contohnya lagi, kalau dari guru misal kepemimpinan, kepribadian guru atau keluasan pengetahuan guru dan sebagainya, itu nanti kalau ada yang kurang dari pihak guru, maka itu menjadi salah satu hambatan.
Lalu yang kedua dari siswa sendiri. Nah, dari siswa sendiri kita tahu tadi kita sudah bahas banyak sekali masalah-masalah siswa. Nah, itu tadi dari peserta didik itu punya hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, ketika hak dan kewajiban itu nanti teledor atau tidak dilaksanakan, itu menjadi satu masalah. Lalu yang ketiga dari lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga ini juga ada beberapa masalah yang bisa ditimbulkan karena lingkungan keluarga sendiri menjadi lingkungan pertama peserta didik sebelum masuk ke jenjang pendidikan. Maka apa yang dilakukan di lingkungan keluarga itu nanti juga akan tercermin dilakukan di sekolah. Nah, tidak menutup kemungkinan misalnya contoh anak yang dididik terlalu keras oleh ayah atau ayah ibunya, terlalu keras dan sebagainya, maka dia akan menunjukkan sikap yang berbeda di sekolah. Dia apatis dan sebagainya, terlalu pendiam karena sering mendapat tekanan di rumah. Itu menjadi satu masalah tersendiri. Lalu yang ketiga dari fasilitas. Nah, ini fasilitas ini merupakan satu media yang digunakan untuk dalam rangka menjalankan pengelolaan kelas. Misal kita ambil contoh ruang kelas. Masalahnya contohnya seperti ini, kelasnya ukuran sekian tidak seimbang dengan jumlah muridnya yang banyak. Misal itu berarti jumlah muridnya melebihi kapasitas kelas yang dibutuhkan. Itu merupakan contoh masalah yang dari fasilitas. Yang lainnya masih banyak lagi, misal modul pembelajaran yang kurang atau rusak atau fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang kurang baik. Itu merupakan salah satu masalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.